Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama Pak Rian, mata pelajaran informatika. Kita hari ini akan belajar tentang perangkat keras komputer. Apa ya yang dimaksud dengan perangkat keras komputer? Yuk kita simak penjelasannya seperti berikut ini ya teman-teman. Oke, jadi dalam sebuah komputer itu teman-teman, terdapat dua perangkat, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, kedua perangkat ini ya teman-teman berfungsi agar komputer dapat dijalankan dengan baik ya teman-teman. Jadi agar fungsinya berjalan dengan baik, komputer dilengkapi dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software ya teman-teman. Jadi ingetin, kalau perangkat keras itu hardware dan perangkat lunak itu software. Nah, seperti namanya nih teman-teman, perangkat keras ya memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata. Ya, jadi karena namanya perangkat keras ya, artinya dia memiliki wujud gitu ya, ada bentuknya gitu. Jadi bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, melainkan berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Contohnya ya, kalau di komputer itu ada yang namanya program Paint ya, atau Word. Nah, itu disebut dengan software ya, atau perangkat lunak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian A ya pada bab 1 ini, yaitu perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data ini termasuk ke dalam perangkat keras ya teman-teman. Apa saja perangkat keras yang ada pada komputer? Nah, yang pertama itu ada Central Processing Unit ya, atau yang biasa disingkat CPU ya, atau orang-orang lebih kenal atau menyebutnya sebagai prosesor ya teman-teman. CPU atau prosesor ini adalah bagian terpenting atau otak dari komputer. Jadi bila tidak ada prosesor dalam sebuah komputer, maka komputer itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa berfungsi. Nah, prosesor merupakan pusat pengolahan dan pengontrolan kerja komputer. Jadi semua aktivitas yang ada pada komputer ya diolah dan dikontrol dalam prosesor. Jika CPU atau prosesor tidak dapat mengolah data dengan cepat dan baik, maka kerja komputer akan terasa lambat dan tidak akurat. Ya, jadi kalau teman-teman pernah pakai komputer atau laptop yang loadingnya lambat ya, rasanya berat digunakannya, nah berarti ada masalah dengan CPU atau prosesornya teman-teman. Nah, di sini ada contoh ya, gambar dari CPU atau prosesor. Bisa kalian perhatikan di sini ya, teman-teman. Perangkat keras yang kedua yang ada pada komputer adalah memori. Ya, memori adalah perangkat keras komputer untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Jadi video yang Bapak buat ini telah disimpan di dalam memori laptop Bapak ya, atau komputer Bapak nih. Itulah fungsi memori ya dalam komputer. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori eksternal ya, yang disebut dengan RAM atau singkatan dari Random Access Memory, dan memori internal yang disebut ROM, Read Only Memory. Nah, ini ada contoh ya, ada dua contoh. Yang di sebelah kiri layar itu adalah RAM, kemudian di sebelah kanan itu ROM. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard atau sering juga disebut mainboard adalah tempat perangkat seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Jadi motherboard atau mainboard ini adalah rumah atau tempat ya bagi perangkat-perangkat seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan sebelumnya ya, prosesor, memori ya, kartu grafis itu.
Itu tempatnya ada di motherboard teman-teman, atau mainboard ya. Kemudian setiap perangkatnya memiliki slot tersendiri sehingga perangkat tersebut melekat pada motherboard. Nah, seperti ini bentuk dari motherboard ya teman-teman. Bisa kalian lihat bahwa di sini ada slot-slotnya teman-teman ya. Ada slot untuk memori, ada slot untuk prosesor. Jadi semua ada tempatnya masing-masing ya pada motherboard ini teman-teman. Berikutnya ada kartu grafis. Kartu grafis atau lebih populer dengan nama kartu VGA atau Video Graphic Array ini juga adalah salah satu perangkat keras yang ada pada komputer ya teman-teman. Nah, ini contoh VGA ya teman-teman, bisa kalian perhatikan di sini. Berikutnya ada kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara. Ya, jadi kalau kartu grafis tadi mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar, kalau kartu suara mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Dan sebaliknya mengubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Sound card memungkinkan data suara seperti lagu-lagu dengan format MP3 dan suara video yang diputar di komputer dapat didengar nih teman-teman. Nah, sebaliknya, suara kita dapat direkam dan disimpan dalam bentuk file suara atau audio. Nah, seperti ini bentuk dari kartu suara ya teman-teman, bisa kalian lihat bentuknya. Yang keenam, ada media penyimpanan internal. Media penyimpanan data internal disebut juga hard disk. Hard disk sering juga dikenal dengan sebutan hard drive. Saat ini teman-teman ada dua jenis teknologi yang digunakan pada hard disk, yaitu HDD, hard disk drive, dan SSD, solid state drive. Nah, ini adalah contoh HDD, kemudian ini SSD. Nah, ini adalah perbandingan antara HDD dan SSD. Yang ketujuh, media penyimpanan eksternal. Nah, media penyimpanan eksternal adalah media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Jadi kalau penyimpanan internal itu tadi tidak bisa dipindah-pindahkan, kalau eksternal ini bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Berikut ini adalah beberapa contoh media penyimpanan eksternal. Yang pertama ada flash drive, atau kita biasa menyebutnya flash disk. Kemudian yang kedua ada CD dan DVD. Yang ketiga ada Blu-ray dan HD DVD. Nah, ini adalah contoh flash disk ya teman-teman. Lalu ini gambar CD atau DVD, dan ini adalah gambar Blu-ray. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak tentang perangkat keras pada bab 1 ini di bagian A ya teman-teman. Minggu depan kita akan lanjutkan pada bagian B. Jadi terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tanyakan kepada Bapak. Ya, Bapak tutup dan Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.